Setiap raja MotoGP selalu jatuh. Dan bukan karena mereka lemah, tapi karena di dunia ini tidak ada tahta yang abadi. Di MotoGP tidak ada yang benar-benar memiliki kekuasaan. Tahta itu tidak diwariskan. Tahta itu direbut. Dan ketika sudah direbut, MotoGP selalu mencari cara untuk mengambilnya kembali. Di akhir 90-an, Mick Doohan bukan sekedar pembalap. Dia adalah standar absolut. 5 gelar dunia berturut-turut. Dan di banyak akhir pekan, balapan sudah terasa selesai bahkan sebelum dimulai. Yang diperebutkan hanya satu hal, posisi kedua. Karena posisi pertama sudah punya nama. Namun MotoGP tidak pernah menyukai dominasi yang terlalu lama. Dan seperti semua raja sebelumnya, Doohan akhirnya bertemu musuh yang tidak terlihat. Waktu, cedera, dan batas tubuh manusia sendiri. Tahta itu pun kosong, dan dunia kembali gelisah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, MotoGP kehilangan pusat gravitasinya. Semua orang tahu era Doohan telah berakhir, tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan datang berikutnya. Karena menggantikan seorang juara adalah hal yang sulit, menggantikan seorang legenda jauh lebih sulit. Namun tanpa disadari, seseorang sedang bersiap mengubah olahraga ini selamanya. Lalu datang Valentino Rossi, dan MotoGP tidak pernah sama lagi. Dia tidak hanya menang, dia mengubah cara dunia melihat balapan. Bukan lagi sekedar kecepatan, tapi karakter, drama, emosi, dan hiburan. Rossi membawa sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain. Karismanya membuat orang yang bahkan tidak mengikuti balapan pun mengenal namanya. Tiba-tiba MotoGP menjadi lebih besar, lebih ramai, lebih hidup. Setiap kemenangan terasa seperti sebuah pertunjukan. Setiap selebrasi menjadi berita. Dan setiap rivalitas menjadi cerita yang ditunggu jutaan orang. Dia menang bersama Honda, lalu melakukan sesuatu yang dianggap gila. Dia pindah ke Yamaha. Saat itu banyak orang percaya karirnya akan menurun, karena Honda dianggap sebagai motor terbaik di grid. Namun Rossi membuktikan sesuatu yang tidak pernah dilupakan dunia balap. Terkadang pembalap yang hebat mampu mengubah sejarah. Dia membawa Yamaha menjadi juara, dan sejak saat itu, statusnya berubah. Bukan lagi sekedar juara dunia, tapi ikon MotoGP. Namun menjadi raja selalu punya harga. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin banyak orang yang ingin melihatnya jatuh. Dan perlahan, para penantang mulai berdatangan. MotoGP tidak pernah kekurangan talenta. Dan saat Rossi berada di puncak kejayaannya, satu persatu penantang mulai muncul. Max Biaggi, Seta Gibernau, Nicky Hayden. Masing-masing datang dengan cara yang berbeda. Masing-masing membawa ancaman yang berbeda. Biaggi adalah rivalitas yang penuh ego dan gengsi. Gibernau menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Rossi. Lalu datang Hayden, pembalap Amerika yang tidak pernah dianggap sebagai favorit utama. Namun pada tahun 2006, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak terduga. Rossi gagal mempertahankan mahkotanya, dan Hayden merebut gelar juara dunia. MotoGP kembali mengingatkan semua orang, tidak ada yang kebal terhadap kekalahan. Tidak peduli seberapa besar namamu, tidak peduli seberapa banyak penggemarmu. Pada akhirnya, semua raja bisa tumbang. Namun ancaman terbesar ternyata belum datang, karena di kejauhan, sedang muncul generasi baru yang jauh lebih berbahaya. Casey Stoner, seorang pembalap yang memiliki bakat alami luar biasa. Banyak pembalap cepat, tapi Stoner memiliki sesuatu yang berbeda. Dia mampu melakukan hal-hal yang bahkan sulit dipahami pembalap lain. Motor yang terlihat liar di tangan orang lain, terlihat jinak di tangannya. Dan saat dia mengendarai Ducati, dunia melihat kombinasi yang hampir sempurna. Kecepatan, keberanian, dan insting balap yang luar biasa. Stoner tidak banyak bicara, dia membiarkan motornya berbicara. Dan apa yang dikatakan motornya sangat jelas. Dia datang untuk menang. Namun Stoner bukan satu-satunya ancaman. Jorge Lorenzo juga muncul. Jika Stoner dikenal karena bakat alaminya, Lorenzo dikenal karena kesempurnaannya. Dia tidak mencari cara spektakuler, dia mencari cara tercepat. Lap demi lap, tikungan demi tikungan, kesalahan demi kesalahan yang dihilangkan. Sampai akhirnya, hampir tidak ada celah yang tersisa. Dia adalah mesin presisi dalam wujud manusia. Dan ketika Lorenzo mencapai performa terbaiknya, sangat sulit menghentikannya. Lalu ada Dani Pedrosa, salah satu pembalap paling berbakat yang pernah lahir. Tubuhnya kecil, tapi kecepatannya luar biasa. Selama bertahun-tahun dia selalu berada di barisan depan, selalu menjadi ancaman, selalu dekat dengan gelar dunia. Meski tak pernah meraih mahkota kelas utama, namanya tetap menjadi bagian penting dari era tersebut. Karena setiap raja membutuhkan lawan. Dan Pedrosa adalah salah satu lawan terbaik yang pernah ada.
MotoGP kini berubah, bukan lagi tentang satu penguasa, melainkan tentang banyak gladiator yang saling berebut tahta. Dan dunia balap memasuki salah satu era terbaik dalam sejarahnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, MotoGP tidak ada satu nama yang benar-benar menguasai segalanya. Ada Valentino Rossi, ada Casey Stoner, ada Jorge Lorenzo, dan ada Dani Pedrosa. 4 pembalap, 4 karakter berbeda, 4 gaya balap berbeda. Namun, semuanya memiliki satu tujuan yang sama, menjadi yang terbaik. Setiap musim terasa seperti perang. Tidak ada balapan yang benar-benar bisa diprediksi. Hari ini Rossi menang, minggu depan Stoner mendominasi, lalu Lorenzo mengambil alih, dan Pedrosa selalu siap menghukum kesalahan sekecil apapun. Inilah era yang kemudian dikenang banyak penggemar sebagai salah satu era paling kompetitif dalam sejarah MotoGP. Karena setiap akhir pekan, siapapun bisa menang, dan siapapun bisa kalah. Tidak ada ruang untuk santai, tidak ada ruang untuk lengah. Satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya musim. Satu kecelakaan bisa mengubah sejarah. Dan di tengah perang itulah, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Lalu datang seorang anak muda dari Spanyol, namanya Marc Marquez. Awalnya banyak orang melihatnya hanya sebagai talenta besar berikutnya. MotoGP sudah sering melahirkan talenta besar. Tidak ada yang benar-benar menyangka apa yang akan terjadi setelahnya. Karena Marquez tidak datang untuk belajar. Dia tidak datang untuk beradaptasi. Dia datang untuk menang. Sejak musim pertamanya di kelas utama, dia langsung menantang para legenda. Dan yang lebih mengejutkan, dia berhasil mengalahkan mereka. Saat pembalap lain mencari batas kemampuan motor, Marquez seperti menghapus batas itu. Sudut rebah yang mustahil, pengereman yang terlambat, penyelamatan motor yang terlihat melawan hukum fisika, semua itu perlahan menjadi ciri khasnya. Dan dunia mulai menyadari satu hal. Mereka sedang melihat sesuatu yang tidak normal. Mereka sedang melihat seorang alien. Tahun demi tahun berlalu, dan Marquez terus menang. Bukan sekedar menang, dia mendominasi. Banyak rival datang, banyak rival mencoba, namun hampir semuanya gagal. Pada beberapa musim, gelar juara dunia bahkan terasa sudah ditentukan jauh sebelum musim berakhir. Hal yang dulu pernah dilakukan Duhan, hal yang dulu pernah dilakukan Rossi, kini dilakukan oleh Marquez. Dan generasi baru penggemar mulai percaya bahwa mereka sedang melihat penguasa berikutnya. Penguasa yang akan bertahan sangat lama. Mungkin terlalu lama. Karena setiap kali seseorang mendominasi terlalu jauh, MotoGP selalu menemukan cara untuk mengubah ceritanya. Dan tanpa disadari, titik balik itu semakin dekat. Tahun 2020, tidak ada yang menyangka bahwa musim itu akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Marc Marquez masih berada di puncak, masih menjadi pembalap yang paling ditakuti, masih menjadi favorit utama, dan seperti biasa, banyak orang memperkirakan dia akan kembali mendominasi. Namun, sejarah sering berubah dalam hitungan detik. Satu kecelakaan, satu momen, dan semuanya berubah. Cedera besar yang dialaminya bukan sekedar membuatnya kehilangan beberapa balapan. Cedera itu mengubah arah karirnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, MotoGP berjalan tanpa penguasanya. Grid yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang Marquez tiba-tiba terbuka, dan dunia menyadari sesuatu. Bahkan seorang alien pun tidak kebal terhadap waktu, tidak kebal terhadap cedera, tidak kebal terhadap kenyataan bahwa karir seorang pembalap bisa berubah dalam sekejap. Tahta itu kembali kosong, dan seperti yang selalu terjadi dalam sejarah MotoGP, ketika tahta kosong, perang dimulai. Beberapa tahun setelah itu, MotoGP memasuki era yang berbeda. Tidak ada satu nama yang benar-benar mendominasi. Tidak ada Rossi, tidak ada Duhan. Tidak ada Marquez yang mendikte seluruh musim. Yang ada hanyalah banyak pembalap cepat, banyak motor kompetitif, dan banyak kemungkinan. Setiap balapan menjadi sulit diprediksi. Setiap musim terasa terbuka, dan setiap kemenangan terasa lebih mahal. Karena sekarang, tidak ada satu orang yang berdiri jauh di depan semua yang lain. Bagi sebagian orang, ini membuat MotoGP lebih menarik. Bagi sebagian yang lain, ini membuat mereka merindukan masa ketika seorang raja benar-benar menguasai kerajaan. Namun, terlepas dari perdebatan itu, satu hal tetap sama. MotoGP terus berjalan. MotoGP terus mencari cerita berikutnya. Dan mungkin sedang menunggu kemunculan raja berikutnya. Jika kita melihat sejarah MotoGP dari kejauhan, kita akan menemukan pola yang aneh.
Pola yang terus berulang selama puluhan tahun. Duhan naik, Duhan mendominasi, Duhan jatuh. Rossi naik, Rossi mendominasi, Rossi jatuh. Marquez naik, Marquez mendominasi. Lalu giliran sejarah mengambil bagiannya. Nama boleh berubah, motor boleh berubah, teknologi boleh berubah. Namun pola itu tidak pernah berubah. Karena MotoGP selalu lebih besar daripada satu pembalap, lebih besar daripada satu tim, lebih besar daripada satu era. Dan itulah yang membuat olahraga ini begitu istimewa. Tidak peduli seberapa hebat seseorang, pada akhirnya semua orang akan menjadi bagian dari sejarah. Dan mungkin itulah alasan mengapa MotoGP tidak pernah kehilangan daya tariknya. Bukan karena motornya semakin cepat, bukan karena teknologinya semakin canggih, tapi karena ceritanya tidak pernah berakhir. Tentang para pembalap yang bermimpi menjadi raja, tentang mereka yang berhasil merebut tahta, tentang mereka yang mempertahankannya, dan tentang mereka yang akhirnya kehilangannya. Karena di MotoGP, tahta bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki selamanya. Tahta hanya dipinjamkan, untuk sementara, sampai seseorang yang lebih cepat datang, sampai waktu mengambil bagiannya, sampai sejarah memutuskan bahwa sebuah era telah selesai. Dan ketika satu raja jatuh, MotoGP selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sudah ditanyakan selama puluhan tahun. Pertanyaan yang akan terus ditanyakan selama olahraga ini masih ada. Siapa berikutnya? Siapa yang akan menjadi raja berikutnya? Dan berapa lama dia mampu bertahan sebelum sejarah kembali mengulang dirinya sendiri?